Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Anak-anakku seluruh peserta didik SMP Negeri 1 Karangkobar, gimana keadaannya? Ya, semoga kalian tetap semangat dalam belajar, kalian tetap senang dalam belajar, walaupun belajarnya adalah belajar daring dalam jaringan yang tidak bisa bertatap muka secara langsung seperti tahun-tahun kemarin. Tapi tidak apa-apa anak-anak, itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap semangat dalam belajar. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini sesuai dengan jadwal, yaitu jadwalnya bimbingan dan konseling. Untuk pertemuan yang pertama, layanan bimbingan dan konseling, nanti Bapak akan menyampaikan berkaitan dengan dampak pandemi COVID-19. Ya, kenapa materi berkaitan dengan COVID-19, materi bimbingan konseling ini diberikan pertama kepada kalian? Karena kami rasa materi berkaitan COVID-19 itu sangat penting diberikan kepada kalian. Karena apa? Karena ternyata COVID-19 setiap hari ternyata banyak yang tertular itu semakin hari semakin banyak, ya. Maka COVID-19 ini di masyarakat ini sudah sangat familiar sekali, maka ini perlu ya diberikan kepada kalian materi-materi yang berkaitan dengan COVID-19. Ya anak-anak, karena terutama di dunia pendidikan ini memang sampai saat ini anak-anak sekolah belum diperbolehkan berangkat ke sekolah, bertatap muka langsung ke sekolah karena pandemi COVID-19. Ya baik anak-anak, langsung saja berkaitan dengan materi COVID-19 bimbingan konseling SMP Negeri 1 Karangkobar. Ya, anak-anak, tujuan layanan ini diberikan kepada kalian adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi berbagai macam perilaku yang menyebabkan tertular COVID-19. Yang kedua, menjelaskan tata cara agar terhindar dari tertularnya COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku yang dapat menghindarkan diri dari tertularnya COVID-19. Yang keempat, menganalisis kegiatan yang efektif agar terhindar dari COVID-19. Sehingga harapannya dengan tujuan layanan ini diberikan, kalian belajar dari rumah tetap dalam keadaan sehat, kalian belajar dari rumah tetap dalam keadaan nyaman, ya tidak terganggu dari penyakit, tidak terganggu dari rasa cemas dan sebagainya. Oke anak-anak, langsung saja. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi, seperti biasa ketika dengan Bapak, maka di awal pembelajaran sebelum materi, kita ice breaking terlebih dahulu ya, untuk mencairkan kebekuan. Biar kalian belajarnya tetap senang, kalian belajarnya tetap happy, kalian belajarnya tetap enjoy. Ya, jadi kalian tidak merasa cemas, kalian tidak merasa sedih, kalian tidak merasa sebel ya, jadi kalian tetap merasa happy. Oke anak-anak, kita ice breaking-nya adalah kita akan bareng-bareng menebak gambar dan persepsi. Ya, kita lihat gambarnya. Oke, perhatikan gambar di samping. Ya, jadi kalian sambil melihat HP ya, dilihat ya di situ ada gambarnya ya. Diperhatikan gambarnya. Yang pertama, gambar apa yang bisa Anda lihat ya. Kalian itu bisa melihat gambar apa itu? Nah, ya, dilihat ya, dicermati. Gambar apa ya? Nah, mungkin menurut masing-masing anak beda-beda pendapatnya. Simpan dulu pendapatnya ya. Yang kedua, bisakah Anda menemukan 10 muka atau kepala manusia? Ya. Jadi, bisakah kalian menemukan 10 muka atau kepala manusia di gambar tersebut? Yuk, coba dicek ya, dilihat ada nggak, dihitung dari bawah ke atas ya, ke bawah lagi. Ada nggak? Ya, oke. Sudah anak-anak? Ya.
Sudah? Nah, oke, kita cek bersama-sama. Coba dihitung ada berapa menurut kalian. Menurut kalian mungkin, oh cuma ada 3. Oh, cuma ada 5. Nah, ya. Kita cek bersama-sama. Nah, gambar pohon kekeringan. Tuh, yang pertama ya, itu gambar pohon kekeringan. Udah nggak ada daunnya. Yang lainnya, dan 10 wajah kepala manusia. Ya, ternyata ada 10 anak-anak. Dihitung ya, itu yang diwarnai merah, bulat warna merah. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, yang mau menjawab 10 ya berarti benar jawaban kalian ya. Berarti konsentrasi kalian itu masih full ya, masih penuh ya. Mungkin ada nggak yang gambarnya atau wajah manusianya mirip dengan kalian? Nggak ada ya, karena di sini nggak ada yang wajahnya itu mirip dengan kalian. Ya, karena wajah kalian kan ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya, jadi berbeda dengan ini. Oke ya, jadi tadi udah ice breaking biar kalian nggak sepaneng ya, biar kalian happy. Oke, kita lanjutkan anak-anak berkaitan dengan materi COVID-19 yang akan Bapak sampaikan kepada kalian. Yang pertama berkaitan dengan apa itu COVID-19. Ya, walaupun hampir tiap hari di televisi itu disiarkan di berita ya berkaitan dengan COVID-19 ya. COVID-19 atau coronavirus disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Ya, virus ini adalah pertama kali ada itu di Wuhan, ya di Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 kemarin. Ya, langsung saja anak-anak, kita ke gejala. Ini kalian harus memahami gejala virus COVID-19. Ya, kalian harus memahami gejala virus corona. Secara umum, ya, ini ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius ya. Jadi mungkin ketika kalian bepergian ya pernah kalian dicek suhu tubuhnya ya pakai alat untuk mengecek suhu tubuh, ataupun mungkin kalian melihat di televisi ada orang-orang yang dicek suhu tubuhnya ketika suhu tubuhnya 38 ataupun di atas 37 maka tidak boleh masuk ataupun maka nggak boleh ada di situ ya. Itu yang pertama ya, suhu tubuh. Yang kedua batuk ya, mungkin batuk yang terus menerus. Yang ketiga adalah sesak napas ya. Jadi ada 3 gejala secara umum untuk mengidentifikasi orang terpapar virus corona, yaitu demam atau suhu tubuhnya tiba-tiba naik sangat tinggi, kemudian disertai dengan batuk, kemudian disertai dengan sesak napas ya. Tetapi kita tidak boleh menghakimi orang atau kita tidak boleh menyebutkan bahwa orang tersebut terpapar virus corona, orang tersebut terkena virus corona. Itu kita tidak boleh. Yang boleh adalah dari tim medis ya, yang boleh dari tim medis yang sudah mengadakan tes swab ya, swab test ya, sehingga itu nanti hasil tesnya benar-benar positif atau negatif itu dari hasil tes. Jadi kita nggak boleh dari gejala itu kita menyebutkan orang tersebut terkena virus corona. Itu tidak bisa. Yang selanjutnya anak-anak, berkaitan pencegahan ini sangat penting karena masa remaja, masa anak-anak sekolah adalah masa yang masih labil sehingga perlu sekali diberi pengarahan berkaitan dengan pencegahan virus COVID-19 agar kalian tetap dalam keadaan sehat, agar kalian tetap belajar daring dari rumah, itu tetap merasa nyaman. Yang pertama adalah terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Ya, jadi kalian sebisa mungkin untuk jangan dulu bergerombol, jangan dulu berkerumun, jangan dulu kumpul-kumpul sama teman-teman ya yang biasanya kalian
dengan teman-teman berkumpul dengan teman-temannya, duduk-duduk bareng ya, kemudian cerita-cerita, curhat-curhat ya, maka jangan dulu dilakukan. Tetap jaga jarak dulu ya. Dan ini jangan dulu keluar rumah kalau tidak ada keperluan mendesak. Lebih baik di rumah ya, kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak ya. Yang biasanya main dengan teman, hobi main dengan teman dari pagi sampai sore ya, ke rumah teman, kemudian jalan-jalan sama teman, ini depending ya. Selama COVID-19 ini, mohon kalian untuk bisa menahan diri, jangan dulu melakukan aktivitas di luar rumah yang memang itu bukan aktivitas sangat penting. Yang selanjutnya anak-anak, nih ya, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Ya, sangat penting sekali kalian untuk menggunakan masker. Ya, ketika kalian keluar rumah ya, ataupun kalian sedang melakukan aktivitas apa yang di situ ada orang lain, maka sebisa mungkin kalian menggunakan masker. Maskernya pun jangan kok satu masker dipakai tiap hari, jangan. Yaitu nanti sudah bau sekali dan itu nanti sudah tidak steril, ya sudah tidak bersih. Maka sebisa mungkin kalau pakai masker kain, ya maskernya dicuci, ya diganti dengan yang masker yang lain. Jadi kalian maskernya itu ada beberapa masker yang bisa dipakai untuk bergantian. Yang selanjutnya anak-anak, rutin mencuci tangan dengan air yang mengalir ya dan sabun ya setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jadi setelah kalian melakukan aktivitas, setelah kalian mungkin dari mana ya, ataupun kalian setelah melakukan kegiatan apa, mungkin contoh kalian habis kegiatan belajar daring menggunakan HP, tangan kalian memegang HP terus. Ketika mau makan, maka tolong kalian untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Dibiasakan gaya hidup bersih. Ya, kita lanjutkan anak-anak. Hindari kontak dengan penderita atau orang yang dicurigai menderita COVID-19. Ya, tadi ada gejala-gejala dan secara umum ada 3 gejala. Maka kalian ketika menemui atau menjumpai atau di sekitar kalian, di sekitar lingkungan kalian ada orang yang mungkin baru bepergian dari Jakarta atau mungkin orang yang tiba-tiba suhu tubuhnya tinggi, batuk, sesak nafas, ya, maka tolong kalian untuk menghindar. Jangan dulu dekat-dekat, jangan dulu menemui. Ya ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Selanjutnya anak-anak, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Ya. Ketika kalian batuk atau bersin, ya jangan kok langsung ditutupi dengan telapak tangan, kemudian nanti telapak tangannya setelah itu ditaruh di muka. Duh, jangan ya. Jadi menggunakan tisu, setelah itu tisunya dibuang. Karena apa? Ya, ini untuk menjaga kesehatan kalian. Mungkin tangannya habis megang apa dalam keadaan kotor, nanti langsung menutup hidung ya, nanti akan menyebabkan penyakit ya. Sehingga kita bersama-sama untuk mencoba gaya hidup sehat ya. Kita bersama-sama untuk menanggulangi COVID-19. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Ini yang seperti tadi Bapak sampaikan, kita menghindari orang yang mungkin tadi ya bepergian jauh ya dari Jakarta, dari tempat atau daerah-daerah yang rawan dengan COVID-19. Ya, kita hindari orang-orang yang sedang ada gejala tiba-tiba demam, tiba-tiba batuk yang awalnya sehat, langsung suhu tubuhnya tinggi, maka kita untuk menghindari ya, jangan berdekatan terlebih dahulu ya. Mungkin kalian sudah pingin banget berdekatan dengan teman ya, udah pingin banget udah berdekatan dengan teman-teman kelas ya, tapi sabar dulu ya, sabar dulu.
Ya, anak-anak, untuk selanjutnya yaitu adalah tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan adalah bagaimana caranya agar kita setiap hari untuk rajin cuci tangan, ya. Itu adalah salah satu bentuk untuk kita pola hidup sehat, ya. Bagaimana kalian untuk pakai masker dan sebagainya. Ini adalah suatu bentuk bagaimana caranya kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Ya, selain mungkin kita makan makanan yang bergizi, kemudian minum yang cukup, istirahat yang cukup, ya. Jangan begadang, ya, nggak usah begadang, nggak usah main HP sampai larut malam, nonton TV larut malam. Ya, kita meningkatkan daya tahan tubuh, ya, dan pola hidup yang sehat. Yang selanjutnya anak-anak, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi mungkin contohnya yang simpel seperti ini. Ketika kalian setelah mengikuti pembelajaran daring, ya tadi kalian memegang HP ataupun memegang laptop ataupun memegang radio, ya. Setelah itu ataupun memegang yang lain, maka kalian jangan langsung menyentuh bagian mata atau mulut atau hidung, ya, tapi kalian biasakan dulu untuk cuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir terlebih dahulu, ya, baru kalian boleh mungkin mau menyentuh mata, ya, ataupun mulut ataupun hidung, ya. Yang selanjutnya adalah jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, ya. Ini penting sekali anak-anak untuk kalian lakukan benda-benda yang sering sekali kalian sentuh. Karena ini adalah pembelajarnya adalah pembelajaran daring, ya pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan kalian di rumah masing-masing, maka benda yang sering sekali disentuh adalah media pembelajarannya. Contohnya adalah HP. Ya, HP dalam satu hari mungkin hampir full dipegang oleh kalian. Ya, hanya ketika kalian tidur, kalian tidak memegang HP. Maka setelah kalian memegang HP ataupun setelah kalian memegang laptop, ya, maka kalian untuk membersihkan, ya, selain tadi membersihkan tangan kalian, mencuci tangan, kalian juga membersihkan benda tersebut, ya. Kalian membersihkan benda tersebut, tapi jangan kok HP-nya langsung dicelupkan ke air kemudian dicuci, jangan, ya, cukup disemprot aja mungkin sedikit, ya, kemudian dibersihkan pakai cairan pembersih, ya. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Jadi kita bersama-sama untuk agar kita terhindar dari COVID-19, juga kita bersama-sama lakukan agar COVID-19 ini cepat berakhir sehingga kalian cepat bisa masuk ke sekolah seperti semula. Karena sudah pembagian kelas kemarin, tetapi kalian belum bisa bertemu dengan teman satu kelas yang baru. Hanya bisa lewat komunikasi lewat HP, ya, masih di komunikasi di grup masing-masing kelas, ya. Semoga dengan kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, maka kita terhindar dari COVID-19. COVID-19 cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yaitu tatap muka langsung di sekolahan. Ya, anak-anak, demikian materi pertemuan layanan bimbingan konseling yang pertama berkaitan dengan COVID-19 Bapak berikan kepada kalian. Ya, semoga ada manfaatnya. Semoga kalian dapat mempraktekkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ya, setelah ini nanti Bapak akan mengirimkan form survei berkaitan dengan pembelajaran di era COVID-19 ini kalian seperti apa. Nanti Bapak akan mengirimkan lewat link, ya, lewat link. Jadi nanti silakan kalian buka linknya, kemudian kalian isi surveinya. Survei ini tidak mempengaruhi penilaian apapun, ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan penilaian apapun. Jadi diisi sejujur-jujurnya, ya. Kemudian nanti kalian kirim. Nanti Bapak akan cek satu-satu hasil dari survei tersebut. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, ya, terus belajar, jaga kesehatan. Ya, BK Peduli Siswa
BK Sahabat Siswa. Oke, terima kasih anak-anak. Bapak Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya subscribe dan like channel ini.